buka firman sama-sama. Hari ini temanya adalah kehidupan yang berbuah. Kita sudah tidak asing ya. Ada lagu juga, lagu anak-anak yang berkata, Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalam Dia, pastilah kau akan berbuah, gitu ya. Saya juga bertumbuh besar dengan pengertian hidup ini perlu berbuah. Tapi beberapa kali berpikir, buahnya apa gitu ya, buah dari kehidupan ini apa, lalu bagaimana rahasianya supaya bisa berbuah. Kita akan lihat dari kebenaran firman sama-sama. Kita buka dulu di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ini adalah satu perikop yang sangat jelas ketika Yesus berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Saya bacakan sama-sama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Firman Tuhan begitu jelas mengilustrasikan bahwa kita ini seperti ranting. Kita ini ranting yang kalau enggak nempel sama pokoknya kayak pohon, ranting pohon. Kalau enggak nempel sama pokok batangnya, apa gunanya sih ranting itu? Bukan hanya enggak bisa berbuah, tapi ranting itu enggak ada gunanya selain dikumpulkan orang kemudian dibakar. Tapi kalau ranting itu mau menempel kepada pokoknya, maka buah itu menjadi sesuatu yang naturally, secara natural akan kita hasilkan. Dari sini kita belajar sebuah kebenaran bahwa Tuhan itu mau kehidupan kita berbuah. Tapi berbuah itu bukanlah sebuah paksaan. Buah itu bukan sebuah beban. Ranting itu tidak berusaha yang terlalu gimana untuk dia berbuah. Dia cuma tinggal nempel, kemudian perhatikan, nurut dalam setiap proses, maka ranting itu pasti menghasilkan buah. Prosesnya apa? Tadi kita sudah temukan di ayat 2. Jadi kalau menemukan ranting yang kurang sehat, yang tidak berbuah, perhatikan, tidak langsung dipotong dan dibuang. Kalau memang begitu, berarti pemilik pohon itu orang yang egois dong. Tidak ikut bekerja, tidak mengusahakan. Tapi lihat perlakuan pertama dari ayat-ayat ini kepada ranting yang tidak berbuah. Apa itu? Dipotong. Kemudian ranting yang berbuah dibersihkan. Artinya setiap kali ada penghalang, itu dibereskan dulu, dibersihkan dulu. Kalau kita tahu ranting itu punya banyak cabang-cabang ranting yang kecil-kecil. Kalau ada ranting yang tidak berbuah, ranting itu yang dipotong sebelum dia merusak keseluruhannya. Sampai akhirnya walaupun sudah dibersihkan, kok tidak bisa berbuah juga. Ternyata apa? Ada benalu yang nempel di sana. Dan saya jadi ingat cerita pohon mangga. Itu adalah sebuah ilustrasi yang kita, gereja anak pernah buat. Ilustrasi pohon mangga.
Memang secara ilmiah itu pohon mangga tidak bisa buat keputusan. Tapi waktu itu kami buat drama musikal pohon mangga ini pakai lagu itu loh. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kalau anak-anak nyanyi itu anak-anak akan bilang lagunya Mango Tree. Karena mereka tahu cerita ilustrasinya itu apa? Ada mangga yang pernah berbuah, yang daunnya segar, yang harusnya bisa berbuah banyak, tapi kemudian mengizinkan benalu untuk tinggal. Karena dipikirnya apa? Oh, benalu mah kecil, saya pohon yang besar. Waktu benalu diizinkan tinggal, maka benalu ini mengambil semua nutrisi. Sehingga pohon mangganya jadi gak berbuah lagi. Nah, itu cerita anak-anak. Untuk menggambarkan bahwa hidup ini seserius itu. Kita tidak bisa memelihara benalu sambil berharap kehidupan kita berbuah pada saat yang bersamaan. Mungkin awal-awal iya kelihatan sedikit-sedikit buahnya. Tapi cepat atau lambat sesuatu yang baik akan kalah dengan sesuatu yang jahat. Kalau yang jahat ini terus kita beri makan. Apa yang kita biarkan satu hari akan menjadi lebih kuat dari kita. Makanya firman Tuhan katakan, kalau ada ranting yang berbuah walaupun mungkin buahnya itu belum maksimal, dibersihkan. Pengusaha, Bapak yang adalah pengusaha ini mengerjakan. Roh Kudus diutus, dikirim untuk membersihkan hidup kita dari waktu ke waktu. Terus dibilang lagi, oh kamu memang sudah bersih karena firman. Memang iya, tapi kita perlu melekat dan bersedia dibersihkan. Karena kalau tidak begitu, kita tidak bisa menghasilkan buah. Kita akan lihat beberapa prinsip ayat firman Tuhan. Apa yang bisa membuat kita berbuah di setiap musim. Buah itu apa? Kalau saya boleh kasih gambaran gitu ya. Saya punya 3 macam buah. Paling tidak saya akan berikan dulu buah yang pertama dan kedua. Karena buah yang ketiga ini tidak semua bisa hasilkan. Buah yang pertama itu adalah karakter yang diubahkan. Itu adalah buah roh yang bekerja di dalam diri kita. Sehingga orang yang selalu melekat dengan Tuhan otomatis akan menghasilkan buah roh dalam kehidupannya. Buah roh itu adalah karakter kita. Saya tidak percaya ada orang yang bertobat, menerima Tuhan Yesus, kemudian karakternya masih tetap sama. Saya pernah kenal satu orang, dulu saya panggilnya Susu gitu ya. Papanya teman saya, mukanya tuh serem. Kalau ketemu tuh not kids friendly. Kalau saya lihat tuh saya memilih untuk belok. Misalnya Susunya jalan ke arah saya memilih untuk belok. Takut papasan sama Susu ini. Karena mukanya tuh bengis. Mukanya itu penuh dengan amarah dan memang begitu di rumahnya. Suka marahin anaknya, suka marahin istrinya. Orang kok malah-malah terus gitu ya. Marah-marah terus gitu. Tapi kemudian Susu ini sakit. Susu ini sakit, di masa sakitnya itu dilayani oleh hamba Tuhan. Kemudian terima Yesus. Saya tuh gak pernah lupa, itu saya masih anak SD loh. Paling besar ya SMP, masih di kota saya gitu ya, di Bondowoso. Susu ini tuh terima Tuhan Yesus, dibaptis. Saya masih ingat saya papasan sama Susu itu dari jauh. Saya lihat mukanya itu segar, bersinar, penuh sukacita, penuh senyum. Saya itu yang biasanya suka belok kalau papasan sama orang ini, saya itu berani loh papasan lewat. Lalu saya itu dikasih uang untuk beli es krim. Bukan karena uangnya ya, tapi karena mukanya. Mukanya itu bersinar, berseri-seri. Anak kecil tuh kan gak tahu, anak kecil tuh cuma nge-sense. Kalau ada orang yang serem, anak kecil gak akan berani dekat. Kalau ada orang yang memancarkan sukacita, kasih dari Tuhan, anak kecil tuh akan tahu kok. Waktu itu saya ngalamin itu.
Makanya saya percaya buah pertama dari pertobatan itu adalah pembentukan atau perubahan karakter. Kita tuh mengalami yang namanya transformasi. Dari ulat jadi kupu-kupu katanya. Bukan cuman ngalamin pertambahan besar, tapi benar-benar berubah bentuk dari ulat yang geli, yang kalau dipegang orang tuh gatel, yang sering tuh bikin orang tuh jadi kesel. Tapi sejak ketemu Yesus, buahnya manis, jadi lebih sabar, jadi lebih murah senyum, jadi pemaaf. Anda alami itu, amin? Ya? Ada tahu orang-orang yang seperti itu? Amin. Ternyata orangnya di sebelahnya, jangan ya. Nggak usah ngomong orang lain lah. Kita sendiri loh. Coba bayangin, tanpa Yesus, kita ini akan jadi orang seperti apa? Kalau Yesus nggak ada di hidup kita, saya mikir bos saya lah. Kalau Yesus tidak ada di hidup saya akan jadi mama yang paling cerewet, kemudian galak. Mungkin loh ya. Saya akan jadi, ya saya ini usianya sudah AI, oke? My daughter's friend call me auntie, oke? Tapi saya tetap bilang, boleh panggil kakak. Kalau di Eagle Kids enak ya. Tapi kalau di luar ya udahlah auntie gitu ya. Saya akan jadi anti gitu ya. Tante-tante yang sinis. Yang kesel sebel bawaannya. Gak ramah sama anak-anak. Possible loh. Saya akan jadi orang yang selalu menggerutu. Gak ada yang namanya buah roh kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu gak pernah ada di hidup kita kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Kekristenan itu bukan hanya ngomong soal hidup yang kekal setelah kita meninggal. Kekristenan itu juga ngomong bagaimana menghasilkan buah selama kita masih hidup. Dan buah yang pertama yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, yaitu karakter kita yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ya, pohon jeruk gak perlu bilang saya ini jeruk. Gimana caranya kita tahu kalau dia pohon jeruk? Ya waktu dia berbuah. Ini pohon apa sih? Semuanya hijau sama aja, batangnya coklat, daunnya hijau. Tapi begitu ada buahnya, kita tahu oh ini jeruk, oh ini stroberi, oh ini. Buah itu untuk dinikmati oleh orang lain. Yang paling pertama menikmati karakter kita yang diubahkan siapa? Orang yang terdekat dengan kita. Karena itu berhenti berkata, saya sudah kayak begini orangnya. Saya ini orangnya memang keras. Dari muda saya sudah dilatih sama papa. Wah, enggak tahu ceritanya uncle ini. Wah, gitu. Kamu enggak tahu ceritanya papa. Wah, papa ini keras gini. Enggak ada orang yang tidak bisa diubahkan oleh Roh Kudus. Enggak ada orang yang boleh berkata, saya ini memang orangnya begini. Ada memang karakter dasar, karakter bawaan. Tapi bukankah dia kekang suci di dalam diri kita? Apa yang tidak benar dibersihkan supaya bisa berbuah. Amin. Oke, kita akan lihat bagaimana prinsip yang pertama ya. Di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ternyata ada hubungannya ya. Kita lihat sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia kan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ternyata bisa loh sebuah karakter itu konsisten ada di hidup kita. Bukan cuman pada waktu moodnya lagi baik, keuangan lagi baik-baik, kemudian kita bisa jadi sabar. Kalau gitu bingung dong anak-anak ya. Papa mamanya sabar tanggal 1 sampai 15. Lalu papanya uring-uringan, mamanya uring-uringan, tengkar-tengkaran mereka dari tanggal 15 sampai 30 karena mulai bokek. Kalau kayak gitu kondisinya, maka buah yang dihasilkan itu, perubahan karakternya itu tidak kekal nilainya.
Tapi coba lihat firman Tuhan ini ajarkan apa? Tidak berhenti menghasilkan buah. Is it possible? Iya. Bukan hanya buah karakter. Buah yang kedua itu adalah orang yang jadi kenal Yesus karena kita. Buah yang pertama namanya karakter. Buah yang kedua namanya pertobatan orang lain. Itu yang dinamakan menghasilkan buah. Artinya lewat hidup kita ada orang yang diberkati, terus lihat, ih aku tuh tahu loh kamu tuh orangnya pelit banget. Sejak kamu kenal Yesus kamu jadi murah hati. Paling tidak orang ini bisa membuat orang lain lebih mudah kenal Yesus, lebih mudah percaya Yesus. Nah orang seperti apa yang tidak berhenti menghasilkan buah ini? SD disukain teman, temennya diajak ke gereja. SMP juga lakukan yang sama. SMA apalagi temennya diajak kelompok belajar bersama. Mau playdate tapi ke gereja dulu. Nggak berubah. Mau kuliah di luar negeri pergaulannya jungkir balik. Dia tetap konsisten berbuah. Karakternya nggak berubah. Tetap tuh jadi berkat. Kalau dia ajak orang ke gereja orangnya mau. Nggak bilang halah lu sendiri tingkah lakunya kayak gitu ngajak-ngajak orang ke gereja. Nggak jadi batu sandungan. Tapi jadi buah yang manis yang membuat orang tuh mau datang ke pohonnya. Setiap musim loh bisa. Tidak berhenti menghasilkan buah itu possible. Ternyata waktu kuliah sudah selesai tempat kerja. Di tempat kerja itu juga tetap loh menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Kuncinya ada di apa? Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan sama Tuhan. Ini artinya apa? Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan sama Tuhan itu artinya apa? Orang yang bisa menghasilkan buah. Orang yang bisa bersaksi sama orang lain. Orang yang bisa punya karakter yang buah roh dan kemudian bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Adalah orang yang hatinya tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak pernah dikecewakan. Kenapa kok bisa ada orang kecewa sama Tuhan? Karena sebenarnya dia tidak benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan tidak benar-benar menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi dia cuma mengandalkan pertolongannya Tuhan. Ataupun pekerjaan tangannya Tuhan. Kalau itu dia tidak dapat, dia tolak Tuhannya sekalian. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akarnya itu selalu menemukan air. Bagi pertumbuhan kerohanian kita, air itu ngomong tentang sumbernya. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan di masa-masa sulit, Tuhan itu akan menuntun kita kepada sumber air yang benar. Bukan di tengah-tengah masalah kita, malah kita itu carinya pelarian. Aku lagi stres sumpek dengan pekerjaan, aku lagi stres sumpek dengan hubungan orang tua, dengan kuliah dan lain-lain. Akhirnya cari pertemanan yang mungkin cuman fun-fun aja, tapi menjauhkan kita dari Tuhan. Ya mana mungkin orang ini bisa berbuah. Tapi kalau orang ini mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, berharap kepada Tuhan dalam segala keadaan, terutama ketika keadaan tidak baik-baik saja, angin, ribut, panas, tapi selama akarnya bisa masuk dan mendapatkan air dari sungai, firman Tuhan bilang, daunnya akan tetap hijau. Jangan bingung. Jangan bingung dengan keadaan yang di luar. Bangun fondasi kehidupan iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa ndak goyang ketika orang yang janji sama kita sesuatu tiba-tiba dia berubah janjinya. Atau kita berharap sama orang kongsian sama kita tiba-tiba dia tidak setia. Memang pasti kita jadi bingung sebentar. Tapi jangan pernah harapkan orang
Saya belajar di hidup ini, bukan berarti saya pahit sama orang. Firman Tuhan itu sudah jelas. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan andalkan Mesir dan kereta kudanya. Andalkan Tuhan. Siapa yang kita andalkan di hidup ini? Siapa yang kita jadikan pegangan dalam hidup ini? Jangan itu adalah pemimpin kita. Pemimpin kita itu juga manusia. Kasihan. Jangan kalau dia baik kita jadi mau datang ke CG. Kalau tiba-tiba dia lupa sama kita, kurang care sama kita, terus kemudian kita langsung menjauh dari persekutuan-persekutuan yang ada. Gak ada hubungannya. Andalkan Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, yang menentukan kita ini akan berbuah apa enggak, selain siapa yang kita andalkan di hidup ini, yang kedua adalah bagaimana kita meresponi firman. Ternyata firman itu bisa menghasilkan buah di hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ini ayat yang sudah tidak asing ya, Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Saya rangkum aja. Benih itu firman. Firman Tuhan itu benih yang bisa menghasilkan buah di hidup kita. Nah, respon hati kita terhadap firman itu yang akan menentukan hidup kita ini berbuah atau tidak. Yang pertama dikatakan jatuh di pinggir jalan. Artinya orang itu cuma mendengar, tapi kemudian datang iblis yang mengambil firman dari hatinya supaya mereka jangan percaya dan kemudian diselamatkan. Jadi ini benih belum sampai direnungkan. Cuma sebatas didengar oleh telinga tapi tidak masuk di dalam hati. Artinya apa? People can hear the word of God, but they will not listen. Telinga ini terpaksa dengar karena memang kita bukan orang tuli. Tapi pikiran kita kemana-mana. Kita didistract. Ayo belajar fokus waktu dengar firman. Supaya iblis tidak ambil. Makanya kalau dengar firman, matikan HP-nya. Karena kalau enggak, waktu dengar firman tiba-tiba, ada chatting, kita balas, hilang sudah firmannya, dicuri. Dan waktu pulang, ditanyain, dapat apa tadi waktu firman? Embo ya. Terus kita bilang, bulat pendetanya. Oh, pendetanya bulat. kita punya alasan, ngantuk aku. Perhatikan, iblis itu ternyata rajin mencuri firman. Untuk menghindari, untuk menjaga supaya hidup kita jangan berbuah. Baik itu waktu kita baca firman, dengar firman begini kita dibuat distract. Atau setiap hari kita dibuat begitu sibuk, sehingga tidak pernah ada benih firman yang ditabur di dalam hidup kita. Padahal dibanding firman yang Anda dengarkan hanya selama 1,5 jam di ibadah ini, ada lebih banyak lagi firman yang Anda punya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kalau Anda mau baca dan terima dengan hati yang baik, Anda akan melihat setiap musim Tuhan itu setia menyertai. Pernah enggak baca Alkitab itu? Tiba-tiba seperti kok pas seperti yang kita alami. Kemudian kita garis bawahi. Kemudian besok lagi kita hidup lagi dengan firman itu. Oh, ini firman janji untuk nanti satu hari kalau punya keturunan kita catat. Ternyata waktu kita punya anak kita lihat, ya ampun keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Saya baru sadar, oh iya saya kasih nama anak saya. Ada kata terkenalnya juga. Hidup dari firman setiap hari. Sengaja cari firman. Kalau Anda tidak pernah ngalami itu, Anda tidak, bahkan kepada logos aja Anda tidak tertarik, maka Anda tidak akan pernah ngalami yang namanya rema. Firman yang tepat pada waktunya Anda baca, tepat pada waktunya berbicara kepada kehidupan Anda, maka jangan heran kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berbuah. Kenapa? Yaitu dicuri sama iblis. Kemudian yang kedua apa? Jatuh di tanah berbatu-batu. Ini bukan orang keras hati loh ya yang gak mau terima firman. Salah. Ini justru adalah orang yang dengar firman,
kemudian menerimanya dengan gembira. Aduh, saya harus jadi pengkhotbah yang aware dengan ini. Saya tidak boleh puas, saya tidak boleh berhenti hanya sampai orang yang mendengar firman itu gembira dengar firman. Bukan gembira itu bukan berarti tertawa, pendetanya lucu, bukan itu. Tapi seperti, wah Ciami firmannya cocok ini buat saya. Kok bisa pas ya pendetanya ngomong seperti yang saya iniin misalnya gitu. Kok pas ya dapat ayat. Perhatikan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu, mereka itu gembira. Tapi percayanya cuman sebentar. Yes, amen. Saya disertai Tuhan, terima pengurapan untuk membesarkan anak. Misalnya, tapi waktu pulang lihat anak kok gak pinter-pinter matematikanya ya. Lalu kita bilang lagi, kita lupa kalau tadi di ibadah 2 dibilang keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Kita kembali bilang, kamu mau jadi apa nanti kalau besar? Kita lupa, kita gak percaya lagi kepada janji firman yang kita sudah dengar. Jangan puas hanya gembira dengar firman. Karena orang yang gembira cuma dengar firman, percayanya cuma sebentar. Firman Tuhan bilang, dalam masa pencobaan mereka murtad. Dalam masa pencobaan iman digoyang. Ayolah, kan nanti lu bisa menangkan dia nanti kalau sudah menikah. Daripada kamu single sendirian terus, gak apa-apalah nikah sama orang gak percaya. Nanti kan bisa kamu menangkan. Jangan. Yang ketiga, yang jatuh di semak duri adalah orang yang telah mendengar dan bertumbuh loh. Tapi dalam pertumbuhan selanjutnya, perhatikan. Mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Perhatikan. 2 dari 3 yang bisa mencuri kehidupan kita agar tidak berbuah, ternyata bukan masalah. Khawatir itu cuma 1. Tapi justru kadang karena kekhawatiran kita malah bisa jadi dekat sama Tuhan. Tapi godaan terbesar adalah kekayaan dan kenikmatan hidup. Zona nyaman, PW, mager, bahasa apa aja lah sekarang anak-anak sekarang ya. Menghalangi kita menjadi orang yang berbuah. Dalam hati sudah punya kesaksian, aduh betul-betul luar biasa Tuhan tolong saya dalam pekerjaan. Dalam hati sudah ada dorongan untuk bersaksi. Sudah ya nanti minggu depan mau ke CG mau bersaksi. Tiba-tiba ting, temennya bilang, lu udah nonton drama Korea ini gak bagus lu. Wih, lebih enak nonton ya. Akhirnya lupa sebuah panggilan untuk menjadi saksi di CG. Hanya gara-gara apa? Memilih kenikmatan hidup. Kok ada yang ketawa, saya curiga. Jangan-jangan, gak bisa CG repot gua. Ternyata repotnya nonton ya. Terus yang berikutnya, nah perhatikan ya. Mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Waktu bertumbuh mungkin sudah mulai ada buahnya dikit-dikit. Tapi kok nanggung banget sih. Buah mentah, buah masih sepah itu. Gak bisa dinikmati orang. Ya sudah sama aja dengan orang tidak berbuah. Tapi perhatikan, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang, perhatikan, yang setelah mendengar menyimpannya dalam hati. Setiap firman itu berharga. Walaupun belum digenapi sekarang, disimpan dalam hati baik-baik. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, kata firman, supaya aku jangan berdosa kepada engkau. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman. Lihat teman kiri kanan udah mulai punya gandengan. Kebanggaannya adalah kamu udah punya berapa mantan. Wah, aku mantannya sudah 5 gitu kok bangga gitu ya. Kita 1 aja belum mulai. Dan kita sungguh-sungguh memilih one love till the end. Kita jaga hidup kita sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita simpan firman di dalam hati kita. Bahwa Tuhan akan memberkati kita dan pasangan kita.
Kita akan menaklukkan bumi dan menguasainya. Ada keturunan ilahi yang akan memperoleh bangsa-bangsa. Kita simpan janji firman Tuhan itu dan itu akan menghasilkan buah pada musimnya. Disimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ayo setia, lakukan firman satu demi satu. Taati firman satu demi satu, hidup sesuai firman satu demi satu. Tuntunan firman apa? Kita baca Alkitab, ada apa di situ? Percayalah, Tuhan itu tahu kok makanan rohani apa yang tepat seperti apa yang kita butuhkan. Roh Kudus itu walaupun kita baca pasal yang sama, coba deh kita tes. 5 orang baca pasal yang sama, ayat 1 sampai 5. Orang pertama itu bisa diberkati dengan satu kata di ayat 1. Orang kedua bisa bilang saya diberkati dengan ayat 3. Dari satu sumber makanan yang sama, Roh Kudus mengerjakannya sesuai kebutuhan kita masing-masing. Kita butuh firman untuk berbuah ya. Kemudian yang ketiga, 1 mengandalkan Tuhan, 2 meresponi firman. Yang ketiga adalah tertanam di bait Tuhan. Kita lihat ya, Mazmur 92 ayat yang ke-12 sampai 15, kalau di Alkitab Anda ayat 13. Dikatakan begini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun, lihat, mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bukan hanya kita mengandalkan Tuhan, meresponi firman, tapi ayo kita tertanam dalam sebuah gereja lokal. Coba deh, kita beli cangkokan gitu ya, kita beli bibit atau pohon kecil yang sudah mulai ada buahnya deh, gitu ya, atau adalah sehat daunnya lah. Lalu kita tanam, tapi kita pindah-pindah terus potnya dan tanahnya. Kita cabut, kita tanam lagi di pot yang berbeda, kemudian kita cabut lagi, kita pindahin lagi ke tanah lagi yang lain, dan seterusnya begitu. Pohon yang demikian tidak bisa berbuah. Kalau Anda mau berbuah, waktu Anda ada di sebuah gereja lokal, pilihlah untuk tertanam. Tertanam itu artinya apa? Anda tidak bisa pindah-pindah semau gue. Bapak Ibu, tolong hentikan sebuah pemikiran yang enggak tahu saya ya, ini pemikiran dari mana, siapa yang ngajari. Gereja itu bukan restoran, di mana kita itu bisa keliling-keliling pilih pembicara mana yang lucu, yang kita suka, yang kita favorit, di mana dia ke sana lalu kita datang ke sana. Tuhan itu cinta gerejanya. Tuhan itu cinta jemaatnya. Karena cintanya kepada jemaatnya, Tuhan akan mengutus hamba-hambanya untuk berbicara kepada jemaatnya. Saya bersyukur gereja kita itu tidak mengandalkan artis atau pembicara populer. Kalau iya, saya tidak akan pernah diberi kesempatan untuk berbicara kepada jemaat. Dan saya bersyukur Anda datang pasti bukan karena pembicara. Ya minimal Anda datang karena ini gereja yang paling dekat dengan rumah Anda. Tidak apa-apa. Tapi putuskanlah untuk tertanam. Jangan pindah-pindah lagi. Doa sama Tuhan. Gereja ini atau bukan gereja ini. Demi pertumbuhanmu. Karena Tuhan mau Anda berbuah. Kalau Anda bisa berbuah, bukan di rumah Tuhan di tempat ini, kami akan memberkati Anda. Bertumbuhlah di tempat di mana Anda bisa tertanam di bait Allah. Orang yang tertanam di bait Allah itu, pemazmur bilang,
Aku akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Menikmati baitnya. Kebajikan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jangan pindah gereja karena kecewa. Jangan pindah gereja karena bosan. Pindah gereja karena ada visi Tuhan. Karena kami juga nggak kepengen cuma nambah follower. Buah terakhir yang kita bisa hasilkan adalah murid. Dan untuk menghasilkan murid, harganya mahal. Saya tertanam di gereja Mawar Sharon sejak saya kuliah. Alasan saya pindah gereja itu adalah karena saya pindah kota. Gereja ini tidak sempurna. Banyak kelemahannya. Semakin saya masuk di dalamnya, saya semakin tahu kelemahannya. Tapi saya tahu saya anak Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini. Saya dimuridkan. Dari ranting yang tidak tahu apa-apa. Dari ranting yang tidak bisa apa-apa. Sampai jadi orang yang bisa menghasilkan buah. Bisa bersaksi tentang Tuhan. Demikian juga dengan Anda. Kalau Anda tertanam dengan baik di bait Allah, Anda tidak akan disia-siakan. Bahkan sekalipun mungkin pemimpin Anda itu bukan orang yang specifically come to you dan bilang nanti iya kamu jadi pemimpin. Tuhan tidak akan membiarkan Anda. Tuhan yang akan membersihkan ranting-rantingnya. Tuhan yang akan memastikan setiap orang yang tertanam di pelataran bait Allah bertunas dan berbuah. Bukan hanya pada saat anak muda berapi-api berbuah menjangkau jiwa. Siapa bilang? Di gereja ini tidak boleh ada orang yang pensiun rohani dini. Orang-orang dewasa pun didorong untuk terus menjadi saksi. Benar ya? Bahkan orang-orang senior pun usia 55. Kita sedang doakan untuk mengalami kebangunan rohani. Kita akan sering nanti lihat laporan kemenangan. Bagaimana jemaat senior menjangkau teman-teman mereka. Memenangkan teman-teman mereka. Bagaimana jemaat senior menjadi pemimpin. CG. Melayani Tuhan gemuk. Ya gemuknya maksudnya bukan gemuk secara size ya. Tapi segar. Ya yes, gemuknya enggak usah. Tapi ini firman ya. Enggak apa-apa. Berbuah gemuk dan segar. Sampai masa tua. Daripada jadi batu sandungan, kering, dan kusam. Saya mau tertanam di rumah Tuhan, kita mau sama-sama tertanam di rumah Tuhan. Kita mau terus bersaksi sampai akhir hidup kita. Ada satu pelayanan yang tidak akan pernah diambil dari kita sampai akhir hidup kita. Bersaksi. Makanya tadi firman Tuhan bilang, pada masa tua pun mereka akan tetap berbuah. Karena buahnya yang kedua bukan cuma karakter, tapi kesaksian. Lewat kesaksian ada orang dibawa kenal Tuhan. Lewat kesaksiannya, lewat pengalaman hidupnya, saya pernah ketemu orang tua yang kalau dengerin ceritanya tuh gak membosankan. Dia selalu bilang Tuhan tuh baik, Pau. Oma itu waktu kecil, waktu muda begini, waktu ini begini. Ceritanya gak membosankan karena penuh dengan pengalaman-pengalaman kepada Tuhan. Dan orang tua, orang yang rambutnya putih, itu yang paling berhak berkata, Tuhan setia. Karena waktu dia ngomong begitu, karena dia sendiri tetap setia, dia sudah membuktikan, dia setia ikut Tuhan. Kesaksian yang paling powerful adalah kesaksian dari orang yang sudah beruban. Makanya kalau ada jemaat senior di tempat ini, jangan berhenti bersaksi. Karena dikatakan Anda akan menjadi berbuah, gemuk, segar, memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Berapa banyak generasi anak muda di bawah kita ini yang meragukan Tuhan itu ada apa enggak? Firman itu benar apa enggak sih? Kok sekarang yang terjadi di luar sana diselewengkan? Semua kebenaran jadi begitu abu-abu. Anda, jemaat senior,
Kita orang-orang dewasa yang bisa berkata, Tuhanku itu benar. Ia gunung batuku, bisa diandalkan. Tidak ada kecurangan padanya. Bisakah kita berkata demikian sampai akhir hidup kita? Amin. Allah kita tidak pernah mengecewakan kita, kita menjadi kesaksian. Dan yang terakhir, buah yang terakhir itu namanya murid. Dan untuk menghasilkan buah yang namanya murid ini, dibutuhkan orang-orang yang mau mati bagi dirinya sendiri dan hidup bagi visi Tuhan melalui gerejanya. Kita bisa bawa orang terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan, jangan berhenti lakukan itu ya. Menangkan jiwa, bawa VIP ke CG Fund. Orang yang dibawa, tahu gak sih? Jemaat kita itu mau anak-anak, tua muda, atau orang dewasa itu ya. Kalau follow up orang, ajak orang ikut CG itu kayak orang jatuh cinta. PDKT, abis-abisan, walaupun ditolak, maju terus. Ditolak 10 kali, maju lagi. Berapa banyak kesaksian Anda yang datang ke CG itu karena pertama itu kayak, ya wes lah, daripada diajakin terus, ya wes lah sekali aja nyoba. Sudah nyoba sekali, jatuh cinta deh. Bener kan? Tidak apa-apa, tetap lakukan itu. Tapi ada satu panggilan lagi. Waktu kita memuridkan orang lain. Memuridkan orang lain itu bukan cuman tugas pendeta. Karena Tuhan tuh bilang, pergilah dan jadikanlah sebuah bangsa muridku. Dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Saya tutup dengan satu ayat ini, Yohanes 12 ayat 24. Ini memang konteksnya di ayat Alkitab ngomong tentang kematian Tuhan Yesus. Kita tidak perlu mati lagi di kayu salib, tapi prinsipnya ini bisa kita terapkan di kehidupan kita. Kalau kita mau menghasilkan buah yang ketiga yang namanya murid, maka ayat ini harus terjadi dalam hidup kita, yaitu aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang menjadi pendahulu-pendahulu, pendiri-pendiri gereja awal di tempat kita. Adalah orang-orang yang mati bagi visinya sendiri, bagi hidupnya sendiri, bagi mimpinya sendiri, bagi keinginan keluarganya, dan semua bagi-bagi yang lain. Memberikan diri untuk mati bagi diri sendiri, tapi hidup bagi Kristus dan kerajaannya. Dan lihatlah sekarang buahnya ada di mana-mana. Dan itu yang Tuhan akan kerjakan kepada kita. Mungkin kita tidak harus tinggalkan pekerjaan kita. Tapi kita bisa punya iman yang tidak egois untuk kita melihat orang lain itu jadi maju di dalam Tuhan. Kita bisa latih. Kalau kita pelayanan, kita latih orang baru untuk jadi hebat. Kita muridkan bukan hanya teknis pelayanannya tapi karakternya. Yang ada di CG, dijadikan sponsor, dititipi 4 orang. Kalau Anda jadi sponsor tapi Anda belum menjaga kehidupan 3-4 orang, datang ke CG Anda bilang, saya harusnya membantu Anda berjaga-jaga atas 3-4 orang. Follow up dengan baik, ngajak ketemuan, bayar harga. Anak-anak muda kita, saya salut dengan mereka. Kalau anak kecil belum terlalu ya, paling-paling ya cuman chatting, mengingatkan gitu. Tapi anak-anak muda kita tuh luar biasa. Bahkan beberapa CG family kita tuh juga demikian. Mereka ngorbankan jam tidur siangnya, yang biasanya liburan tuh bisa tidur siang. Aduh, untuk anak muda ya tidur siang tuh berharga, bener gak? Kalau libur sekolah gitu pengennya tidur gitu. Tapi karena mau jemput jiwa baru. Mau ngajak makan sambil cerita-cerita bagi hati untuk visi Tuhan. Pernah diajak makan sama pemimpin Anda? Lalu di situ diceritakan tentang visi Tuhan, kegerakan Tuhan? Pernah? Gak pernah ya? Oke. Mungkin bukan diajak makan lah ya, diajak minum teh atau minum kopi ya.
Atau diajak ketemuan one on one, diceritain, ditelateni satu demi satu. Dari orang yang gagap gak bisa ngomong, dilatih bersaksi. Tahu gak? Buah yang ini, itu yang paling manis rasanya. Ketika melihat, kalau saya anak-anak ya, Tuhan percayakan saya punya banyak murid-murid, disciple, itu anak-anak. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dibanding ketika melihat anak-anak ini grow up. Bukan cuma cinta Tuhan, hidupnya tidak aneh-aneh, pergi ke luar negeri, pulang itu tetap cinta Tuhan berapi-api. Karena kuliahnya di luar negeri, puji Tuhan, berarti dia bisa bahasa Inggris, pulang langsung masuk CG English kita. Dipakai Tuhan bersaksi, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada itu. Ketika melihat semua anak-anak ini menjadi murid Tuhan. Dan mereka dipakai Tuhan. Saya lihat anak-anak yang dulunya, aduh bandel gitu ya, melayani tapi ada bandel-bandelnya. Sekarang tuh saya bisa panggil mereka tuh sebagai partner. Mereka juga berkhotbah kepada generasi anak-anak. Saya lihat mereka tuh lebih pintar dan lebih semuanya. Itu loh bahagianya punya murid. Bapak Ibu, Anda punya potensi itu. Latihlah, jaga. Kalau Anda itu sponsor, jangan mau selamanya jadi sponsor. Minta sama Tuhan, aku mau jadi sponsor kualitas CGL, bukan karena ngejar posisi. Supaya apa? Supaya Anda bisa jadi sponsor yang menghasilkan sponsor lainnya. Kalau Anda CGL, jangan takut waktu dipercaya jadi coach. Aduh, kalau kepercayaan bertambah berarti tanggung jawab juga semakin bertambah dong. Ingat, buah itu tidak akan terpaksa keluar dari kehidupan Anda. Anda hanya melekat, Anda hanya mengandalkan Dia, Anda hanya menghidupi firman setiap hari, Anda mati bagi diri sendiri. At the end of your life, Anda akan punya banyak orang yang akan ingat apa yang Anda pernah katakan kepada mereka. Anda akan menjadi orang yang bukan hanya mengajak orang sesekali kepada Tuhan, but you will speak to their life. Di satu masa tertentu Tuhan dorong, ayo ketemu orang ini, ajak orang ini ngomong. Untuk itu kita harus belani, mungkin atur jadwal kita dan lain-lain. Ternyata Tuhan itu mau pakai kita di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, untuk orang yang tepat. Jangan abaikan itu. Kalau Anda sekali pernah bilang sama Tuhan, Lord use me, Tuhan pakai aku, maka sewaktu-waktu, waktu Tuhan mau pakai kita, Tuhan taruh dorongan di hati kita, melangkahlah dalam ketaatan. Karena yang kasih kita pelayanan itu bukan manusia. Jangan puas hanya sekedar punya pelayanan, kemudian kita merasa, oh berarti saya sudah berbuah. Jangan. Belum tentu. Bisa jadi Anda hanya sekedar rajin melayani, tapi belum tentu berbuah. Amin. Menjadi menghasilkan murid, berbuah, menghasilkan orang berikutnya yang akan dipakai Tuhan lebih dari kita. Itu butuh iman yang tidak egois. Mati bagi keegoisan dan kepentingan diri sendiri. Saya gak pintar ngomong Kak. Saya dijadiin CGL harus sharing firman. Gak apa-apa. Lebih baik Anda terima dengan segala keterbatasan Anda akan dilatih oleh Tuhan. Mungkin awal-awal Anda akan punya catatan yang begitu panjang sampai titik komanya. Anda tulis semuanya berlembar-lembar dan Anda cuma tinggal baca, Anda balik, Anda baca. Tapi itu cuma permulaan. Kalau Anda setia, Anda melakukannya dengan hati yang mengasihi orang yang Anda layani, Anda akan bilang, Tuhan buat aku bisa ngomong kepada orang-orang ini karena mereka butuh dengar firman. It's not about me, ini bukan tentang aku Tuhan, tapi untuk mereka. Semakin hari kita akan menjadi semakin pribadi yang tidak memikirkan diri sendiri. Hanya dengan cara itu saja
kita bisa berbuah. Kalau Anda punya anak-anak muda yang belum melayani Tuhan, kirimkan kepada kami. Kami tidak akan sia-siakan mereka, kami akan ajari mereka. Saya lihat anak-anak remaja, sedikit bocoran ya, saya akan cerita ini waktu CG Conference, Super Conference. Tapi saya lihat anak-anak muda yang keren-keren di gereja kita. Anak-anak SMP, SMA itu seharusnya ada di masa usia paling memikirkan diri sendiri. Karena mood swing-nya, karena lagi cari jati diri dan lain-lain. Tapi anak muda di gereja kita ini beda. Mereka itu bisa melatih adik-adiknya untuk melayani Tuhan. Mereka itu sejak kecil sudah punya murid dalam kehidupan mereka. Mereka korbankan main gamenya mereka. Mereka ada yang bilang begini, dulu mereka itu berpikir weekend itu adalah waktu main game. Jangan diganggu. Cuman untuk ibadah aja 2 jam ya sudah, tapi sisanya itu for me, myself, mau main game. Tapi sejak dia melayani ketambahan punya murid untuk diajarin, dia bilang, mana sempet kak main game kak. Bahagia orang tuanya, amin. Ya, ayo kita sama-sama. Hidup ini harus berbuah. Hidup ini perlu untuk berbuah. Tuhan akan menciptakan, Tuhan akan memberikan kepada Anda kesempatan demi kesempatan. Tuhan akan mengirimkan kepada Anda orang yang akan tanya kepada Anda, gimana sih caranya berdoa? Hah, sebentar ya, tak cariin departemen doa. Ya janganlah. Ajarin dia bagaimana caranya berdoa. Gimana sih caranya berpuasa? Ajarin bagaimana caranya berpuasa. Banyak loh, gereja kita bertambah besar. Salah satunya karena banyak jiwa baru. Jiwa baru itu artinya orang yang belum kenal Tuhan sama sekali. Kemudian kembali kepada Yesus, percaya kepada Yesus dan benar-benar nol putul. Butuh kita orang-orang percaya yang sudah lebih lama untuk mau menjadi kakak-kakak rohani bagi mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka ke tempat pengembalaan, connect group yang tepat. Amin? Ya, amin. Siapa yang percaya kehidupannya akan berbuah? Saya berdoa Anda semua mengalaminya. Baik itu karakter, buah dalam karakter, apa itu buah dari pertobatan orang-orang yang percaya Yesus lewat kesaksian kita, ataupun a disciple atau disciples. Anda hidup untuk memuridkan orang lain. Mari bangkit berdiri sama-sama.